Halo semuanya, saya Seta Pratisna dari Pajajaran Indonesia dan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi pasar. Seperti yang kita ketahui, psikologi pasar ini adalah hal yang menentukan akan seberapa sukses Anda untuk bermain afiliasi nantinya. Baik itu afiliasi Lazada ataupun yang lain, tapi yang saat ini akan saya jelaskan adalah tentang afiliasi Lazada. Oke, yang pertama ada marketing plan. Di marketing plan ini yang pertama yang harus kita bahas adalah penentuan produk. Penentuan produk yang dimaksud di sini adalah kita harus bisa melihat pasar saat ini dan apa yang cocok untuk dijual saat ini. Contohnya Anda tidak mungkin menjual jaket di musim panas, karena siapa yang mau memakai jaket di musim panas ya kan? Nah, jadinya yang harus Anda tentukan adalah barang seperti apa yang bisa Anda jual untuk saat ini di musim ini gitu. Tapi kalau saya lebih memilih untuk menjual barang-barang seperti handphone, power bank, komputer. Karena kenapa? Barang-barang seperti itu adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh orang kapanpun dan relatif dimanapun. Seperti handphone. Mungkin Anda saat Anda berjalan-jalan Anda akan bisa melihat orang memakai handphone kan. Nggak mungkin orang memakai handphone hanya di musim dingin gitu atau hanya di musim panas. Jadi barang-barang seperti ini adalah barang-barang yang paling aman buat saya untuk dipromosikan. Tapi Anda juga bisa mencari barang-barang lain. Contohnya Anda ingin mengambil kesempatan saat ini sedang kenaikan kelas gitu. Anda bisa saja menjual peralatan sekolah. Uh, tapi itu kan hanya di beberapa momen tertentu. Jadi untuk penentuan produk ya kira-kira seperti itu penjabarannya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah daya beli masyarakat. Seperti yang kita tahu juga, masyarakat Indonesia ini masih relatif untuk daya belinya rendah ya. Mereka ini lebih membeli melalui online adalah untuk barang-barang yang relatif murah. Murah yang dimaksud di sini adalah di harga. Harga juga saya ada beberapa patokan, contohnya di sini ada di bawah 5 juta dan di bawah 10 juta. Oke, kita ambil contoh. Saat Anda menjual handphone, apakah mungkin orang akan membeli handphone yang di atas 5 juta secara online? Ini yang harus kita perhatikan di daya beli masyarakat. Rata-rata orang Indonesia dan pengalaman saya untuk melakukan promosi atau bermain afiliasi adalah barang yang laku untuk handphone adalah yang di bawah 5 juta. Contohnya 3,5 juta atau 3,2 juta itu masih mungkin, tapi untuk di atas 5 juta akan lebih sulit. Tetapi beda jika Anda berjualan komputer. Komputer itu masih mungkin untuk di atas 5 juta karena Anda tahu harga satu hard saya sudah berapa. Harga monitor berapa. Jadi Anda juga harus memperhatikan daya beli masyarakat. Tapi saya sarankan Anda memang harus benar-benar memperhatikan dari faktor harga ini, kira-kira harga yang berapa yang akan laku atau batasannya berapa. Di Lazada pun ada filter untuk harga. Anda bisa memilih harga barang-barang yang ingin Anda promosikan. Itu sudah saya jelaskan di video yang lain ya untuk Lazada ini. Oke, kita lanjut ke yang poin kedua. Blogspot. Kenapa bukan domain saja? Oke, itu pertanyaan yang saya dapat kemarin. Kenapa saya menyuruh memakai WordPress? Karena yang pertama adalah trusted. Kenapa? Masyarakat Indonesia ini sudah lumayan pintar untuk membeli melalui online. Rata-rata atau relatif orang Indonesia tidak percaya jika toko online itu menggunakan blogspot atau domain gratisan. Karena mereka itu juga sudah tahu blogspot ini domain gratisan, masa sih orang jualan melalui blogspot. Tapi bukan nggak boleh ya, ini hanya untuk psikologi pasar, makanya saya menyarankan menggunakan domain saja, mau itu domain .info, .com, .web.id itu nggak masalah. Yang penting adalah domain yang memang bukan gratisan gitu. Yang kedua, kenapa nggak blogspot? Blogspot itu lebih gampang di delete atau lebih sering di delete. Kan akan capek sendiri untuk andanya jika Anda sudah membuat blog tapi capek, udah banyak postingan, tahu-tahu di delete, ya kan? Akan melelahkan. Tapi jika Anda menggunakan hosting dan domain sendiri, Anda akan jauh dari delete. Kendala Anda mungkin hanya di de-index, dan di blogspot pun itu masih mungkin, dan lebih bahaya lagi jika Anda di delete. Maka dari itu saya menyarankan Anda menggunakan domain sendiri dan hosting sendiri. Oke, hanya itu aja mungkin untuk pembahasan psikologi pasar. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya.
Saya Seta Pratisna dari Pajajaran Indonesia. See you.